Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua ini ya, di mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Untuk pertemuan kedua ini, Ibu hanya sedikit memberikan materi tambahan ya, karena untuk materi utama sudah ada di slide dan juga sudah ada di video pembelajaran dari kampus UBSI, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini, Ibu hanya membahas sedikit ya mengenai uh, strategi dan operasi gitu ya, seperti itu. Oke, di sini ada 4 komponen utama strategi operasi, yaitu terdiri dari efektifnya operasi produksi. Ini efektifnya operasi produksi itu dari bahan baku yang tersedia di perusahaan tersebut dan juga didukung oleh faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi itu yang akan memproses bahan baku tersebut menjadi barang jadi ya, menjadi output. Oke, makanya dari itu harus ada efektivitas di dalam proses operasi produksi, di mana adanya bahan baku yang diolah, kemudian mempergunakan faktor-faktor produksi, diantaranya seperti tenaga pekerja gitu ya, atau tenaga kerja, kemudian dari peralatan, mesin-mesin, kemudian sumber daya alamnya gitu ya, entah itu dari uh, air ataupun dari tanah gitu ya, ataupun alat-alat produksi lainnya. Itu yang menunjang efektifnya operasi produksi. Yang kedua adalah kemampuan memanage pelanggan. Gimana sih supaya pelanggan ini bisa loyal terhadap kita? Ya mau nggak mau kita harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Entah itu permintaan pelanggan ataupun service yang kita berikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan inovasi produk, dalam arti kita perusahaan harus bisa pintar-pintar menciptakan produk baru ya. Jadi pelanggan itu tidak bosan dengan produk yang kita ciptakan, makanya itu kita perusahaan harus wajib mempunyai kreasi dalam menciptakan produk baru. Kemudian pelayanan pelanggan ini bisa dari permintaan pelanggan yang wajib kita penuhi ataupun produk yang diinginkan pelanggan seperti apa gitu ya. Kemudian pelayanan lainnya entah kita bisa menghandle dari keluh kesah ataupun dari komplain dari pelanggan. Itu 4 komponen utama dalam strategi operasi. Biasanya kita jumpai di perusahaan-perusahaan ataupun di industri manufaktur. Kemudian selanjutnya Ibu bahas mengenai rumus cara menghitung produktivitas. Di sini ada dua, yang pertama dari ukuran parsial dan yang pertama ukuran parsial, yang kedua dari ukuran multifaktor. Ukuran parsial ini perhitungannya adalah output dibagi tenaga kerja atau output dibagi modal atau output dibagi bahan, itu bahan bakar atau bahan baku gitu ya. Output ini bisa berupa barang atau jasa ya. Kemudian yang kedua, mengukur produktivitas dari ukuran multifaktor, yaitu dari output dibagi tenaga kerja ditambah modal dan energi, atau output dibagi tenaga kerja, modal, dan bahan baku, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini membahas mengenai hubungan antara misi strategik dan taktik yang didapat di suatu perusahaan. Di sini Ibu gambarkan mengenai struktur organisasi dalam perusahaan ya. Posisi paling atas adalah misi dari perusahaan, itu tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian di bawahnya lagi perusahaan mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Bisa dalam jangka pendek ya. Dan gimana sih supaya organisasi goals ini atau tujuan jangka pendek ini terpenuhi? Maka dari itu perusahaan mempunyai strategi atau cara ya, dimana agar tujuan jangka pendek itu bisa terpenuhi ya. Makanya dia mengorganisasikan ke departemen-departemen, yaitu seperti departemen finance, keuangan, departemen marketing, dan departemen operation, seperti itu. Nah, departemen ini akan menjalankan fungsinya atau taktik-taktiknya ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan perusahaan di dalam jangka pendeknya, seperti itu. Seperti itu kurang lebih yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalian bisa melihat materi tambahan dalam bentuk PDF ya. Sudah Ibu upload di MyDesk, kalian bisa download ataupun bisa melihat langsung ya, seperti itu. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.